Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita akan membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar masalah barang gadai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tentang konsekuensi dari akad pegadaian. Dan kita sebutkan bahwasanya tujuan besar adanya gadai dalam akad utang piutang itu sifatnya adalah dalam rangka untuk menjamin kepercayaan sehingga tidak ada perpindahan hak milik sedikit pun. Dan gadai pada asalnya adalah akad yang sifatnya ziyadah, tambahan. Dalam arti begini, tidak ada akad gadai atau akad istithaq itu secara sendirian itu tidak ada. Kemarin telah kita sebutkan, ada dilihat dari bentuknya, akad ada 4 bentuk ya. 4 bentuk akad. Dilihat dari bentuknya. Kita ulang, muawadhat, komersil, kemudian syarokah, atau yang kedua adalah tabarruat, akad sosial. Lalu yang ketiga adalah akad syarokah. Yang keempat adalah akad tawthiqat. Empat jenis akad dilihat dari bentuknya. Selanjutnya, ketiga akad ini bisa berdiri sendiri. Muawadhat, tabarruat, syarokah itu bisa berdiri sendiri. Sehingga jual beli saja bisa. Tabarruat misalnya hibah saja bisa. Atau sedekah saja bisa. Atau utang saja bisa. Sehingga tidak harus digandeng dengan akad yang lain. Akad syarokah, contohnya mudharabah saja bisa? Bisa. Baik. Tapi untuk akad tawthiqat ini hanya muncul, hanya bisa ada jika ada akad yang lain. Ya. Hanya bisa ada jika ada akad yang lain. Contohnya apa? Gadai. Apalagi domanah. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Kemudian apalagi? Kafalah. Ini hanya akan ada jika ada akad yang lain. Sehingga tidak ada misalnya akad gadai sendiri, itu tidak ada. Ini saya gadaikan barang saya untuk kamu. Loh, kita ada hubungan apa kok tiba-tiba kau menggadaikan HP kamu atau menggadaikan jam tangan atau yang lainnya? Saya cuma mau menggadaikan ini kepada Bapak. Karena nggak ada underlying akad yang lain, maka akad gadai ini jadinya tidak berlaku. Tidak ada akad gadai kecuali dia ada underlying akad yang lain. Ada akad yang menjadi basicnya. Basicnya akad apa dulu, baru kemudian akad tawthiqat itu diadakan. Sehingga dalam akad tawthiqat itu ada landasan akad. Saya sebut basic gitu aja. Basic akad yang lain. Kalau tidak ada basic akad, maka akad tawthiqat tidak bisa dimunculkan. Dan kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti itu, ini barang gadai dari saya, silahkan diterima. Tapi nggak ada basic akad,
maka barang itu menjadi wadiah, menjadi titipan biasa. Karena jadi wadiah, tidak ada istilah bahwasanya itu adalah gadai, tapi distatuskan sebagai akad wadiah. Baik. Karena alasan inilah kemarin kita sebut bahwasanya akad tawthiqat statusnya adalah akad ziyadah. Karena alasan ini, maka akad tawthiqat adalah akad ziyadah. Akad tambahan. Di mana dia baru muncul ketika ada akad yang lain yang nebeng dengannya. Atau dia baru muncul ketika ada akad yang lain di mana akad tawthiqat itu nebeng kepada akad yang utama. Baik. Selanjutnya, kita fokus untuk barang gadai atau objek gadai. Seperti apakah barang yang bisa digadaikan dan bisa dijadikan sebagai objek gadai? Kita lihat di sini, semua barang yang boleh dijual dan memiliki nilai, maka bisa digadaikan. Semua barang yang boleh dijual dan memiliki nilai bisa digadaikan. Ibnu Qudamah mengatakan, wa kullu 'ainin jaza bai'uha jaza rahnan li'anna maqsudar rahni al-istithaq. Semua barang yang bisa diperjualbelikan jaza bai'uha, boleh diperjualbelikan, artinya dia memenuhi standar syarat sah objek jual beli. Halal manfaat, dia punya manfaat yang mubah, kemudian bernilai, bukan barang yang tidak punya nilai. Kalau barangnya tidak punya nilai, maka tidak bisa diperjualbelikan. Ada nggak Pak barang yang tidak punya nilai? Banyak sekali. Ya. Misalnya ada orang yang menemukan rumput kering, yang itu di masyarakat nggak ada nilai. Ini saya jual dengan harga Rp1.000. Siapa yang mau beli? Atau ada daun rontok misalnya. Daun ini halal manfaat. Dicuci misalnya, dibersihkan, mau dimakan silahkan kalau doyan. Tapi cuma 1 lembar. Oh, ini daun yang punya khasiat. Kalau hanya sebatas mitos, nggak ada bukti sama sekali, maka ketika dia dijual, nggak ada nilainya. Sehingga barang seperti ini, yang dia halal manfaat dan punya nilai, jaza rahnan, boleh untuk digadaikan. Karena tujuan adanya gadai adalah al-istithaq biddain, dalam rangka untuk menjamin kepercayaan terhadap utang. Litawassala ila istifaihi min thamanir rahni in ta'adzara istifa'uhu min dhimmatir rahin, agar bisa digunakan untuk menutupi nilai utang dari harga barang gadai itu jika tidak memungkinkan untuk dilunasi dari tanggungan orang yang menggadaikan. Jika orang yang berutang, rohin, itu tidak bisa melunasi utang, maka barang gadai tadi bisa untuk dijual, dijadikan sebagai pengganti dari pelunasan utang. Baik. Dari hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bahwasanya barang gadai tidak boleh barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Barang gadai di antara syaratnya adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Barang yang sah untuk objek jual beli. Dan barang yang sah untuk objek jual beli itu ada 2 syarat. Yang pertama, halal manfaat. Halal manfaat. Disebut halal manfaat, dia punya manfaat. Dan manfaatnya halal. Ada nggak Pak barang yang nggak punya manfaat? Ya, Anda bisa lihat di sekitar Anda, misalnya ada sampah-sampah yang kecil-kecil di sekitar kita.
Ada manfaatnya enggak? Tidak ada. Itu justru malah mengganggu. Kita bersihkan dan kita buang keluar. Ada yang dia bermanfaat, tapi manfaatnya haram. Misalnya apa? Patung. Apa manfaat patung? Ya, untuk hiasan rumah. Ya, kalau Anda naruh patung di dalam rumah Anda, nanti jadinya menghalangi malaikat rahmat untuk masuk rumah. Sehingga dia termasuk di antara barang yang tidak punya manfaat yang halal. Alat musik misalnya. Apa manfaat halal alat musik? Misalnya, ya dipakai untuk bermusik. Ya, Anda melanggar hadis yang melarang musik. Sehingga benda seperti ini tidak punya manfaat yang mubah. Yang kedua, barang itu bernilai. Barang yang tidak punya nilai, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli. Barang yang tidak punya nilai tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli karena nggak ada nilai. Daun yang rontok misalnya. Atau Anda menemukan satu semut. Ini semut ini saya jual dengan harga 10.000. Siapa yang mau beli? Oh, dia tidak punya nilai. Baik. Atau bisa saya tambahkan satu lagi, barang itu bukan milik umum. Kalau dia barang yang milik umum, maka tidak bisa diperjualbelikan. Misalnya pasir yang ada di sungai, atau apalagi misalnya udara yang ada di tempat luar, air laut, ikan yang ada di laut, dan seterusnya. Semua orang punya hak untuk memilikinya, sehingga barang-barang di sini tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh siapapun dan akibatnya tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Saya jual seluruh rumput yang ada di padang ini. Nah, itu milik siapa? Ya, siapapun boleh ngambil, tapi saya jual. Nggak bisa. Nah, barang yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai objek gadai karena dia barang milik umum. Baik. Kemudian, boleh nggak gadai untuk barang milik bersama? Barang milik bersama. Yang disebut dengan apa? Barang milik bersama ini. Berkali-kali kita sering menyinggungnya. Disebut dengan objek musya'. Objek musya'. Bolehkah gadai dalam bentuk objek musya'? Di mana barang itu milik bersama. Contohnya, ada sebidang tanah yang dimiliki oleh 5 orang. Milik 5 orang. Yang 5 orang ini adalah ahli waris. Dan belum ditentukan. A punya yang mana, B punya yang mana, C punya yang mana, belum ditentukan. Yang jelas, sebidang tanah ini milik 5 orang tapi belum ditentukan. Maka ini adalah objek musya'. Satu objek yang dimiliki bersama oleh 5 orang. Baik. Pertanyaannya, bisakah ini digadaikan? Objek musya' seperti ini. Pendapat yang benar, objek musya' bisa digadaikan. Objek musya' bisa digadaikan. Kenapa bisa digadaikan? Karena objek musya' itu bisa diperjualbelikan. Sehingga ketika si A mau menjual haknya, itu bisa. Tapi harus dengan syarat atas kerelaan dan sepengetahuan saudaranya yang lain. Sehingga misalnya di sini ya, 5 orang itu mulai dari A, B, C, D, dan E. Baik, ini objek musya'. Persentasannya sudah ditentukan. Ini adalah anak laki-laki semua. Kemudian
satu objek ini berupa sebidang tanah. Berarti satu objek dibagi 5. Masing-masing dapat berapa? 20%. Masing-masing 20%. Mulai A sampai E semuanya dapat 20%. 1/5. Selanjutnya, A ini menjualnya ke A, B, C, D, E, F, G misalnya. Dijual ke G. G, saya punya lahan 20% di tanah seluas ini. Ini adalah tanah seluas 10 hektar. Misalnya. Saya punya lahan di situ 10 hektar, berarti kalau 20% dibagi 5, saya punya 2 hektar. Dan ini lahan yang cukup strategis. Saya jual ke kamu. Karena ini belum ditentukan milik A yang mana, milik B yang mana. Yang jelas mereka sudah mengetahui, karena ini kalau dibagi 5, maka A dan masing-masing punya 20%. Maka G membeli 20% itu. Jawabannya boleh, asal dengan syarat ya. Dengan syarat B, C, D, E ini semuanya ridho. Karena B, C, D, E di sini punya hak syuf'ah. Mereka punya hak syuf'ah. Yaitu hak untuk membatalkan akad antara A dengan G. A menjual ke orang lain, sementara B, C, D, E tidak pernah diberitahu. Maka mereka punya hak untuk membatalkan. Namanya hak syuf'ah. Namun kalau kemudian B, C, D, dan E ridho, maka tidak masalah jika G ini ikut mengambil bagian dan menggantikan posisi A. Sehingga dia membeli dari lahannya A. Inilah yang disebut dengan objek musya'. Dan ini bisa dijadikan sebagai objek gadai. Baik. Kemudian, bagaimana kalau ada benda yang dia bernilai tapi tidak bisa diperjualbelikan? Jadi ada objek bernilai terbatas. Objek itu bernilai tapi terbatas. Apa ada Pak bernilai tapi terbatas? Maksudnya adalah bernilai tapi untuk orang tertentu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek umum. Contohnya apa? Misalnya KTP, ya. Kemudian KK, lalu paspor, dan seterusnya. Administrasi pribadi. Yang lain, misalnya BPKB, ya. Kemudian STNK, terus SKPNS, ya. SK aparat, baik yang sipil maupun yang non-sipil, dan seterusnya. Ini semuanya objek bernilai. Dia bernilai. Tapi tidak bisa diperjualbelikan sehingga sifatnya terbatas. Kalau ada ASN yang dia sudah diangkat jadi ASN ya. Kemudian dapat SK. Saya bukan ASN. Lalu SK itu diserahkan ke saya. Silahkan ini SK dari saya. Bapak yang pegang, nanti Bapak yang kerja di instansi tempat saya diterima. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Secara hukum ini pelanggaran. Karena yang diterima adalah A, tapi yang disuruh kerja saya. Meskipun di lapangan ada yang seperti itu. Guru ya. Ada guru ASN yang dia sudah mendapatkan SK. Lalu SK-nya itu dikasihkan ke orang lain. Kemudian orang itu suruh kerja, ngajar di sekolah tertentu. Ketika dapat gaji, nanti bagi 2. Yang punya SK dapat sekian persen, yang dia pengajar dapat sekian persen. Jadi ada bagi hasil. Lah kenapa kok malah dikasihkan yang lain? Yang diterima sebagai ASN ini, guru PNS ini, dia dukun. Dia lebih senang dengan profesi perdukunan daripada ngajar di sekolah. Baik. Ketika ini dilakukan, berarti objek-objek ini kita bisa lihat ya. Semua objek ini tidak bisa diperjualbelikan. Ini objek tidak bisa diperjualbelikan.
objek yang kalau memenuhi syarat standar jual beli yang mana? Dia halal manfaat, halal bernilai, tapi tidak bernilai secara luas, yang tidak bisa dijual. Saya tidak tahu undang-undangnya. Apakah boleh menjual BPKB, STNK ataukah tidak? Dalam arti itu termasuk pelanggaran hukum ataukah tidak? Yang jelas kita paham bahwasanya objek ini tidak bisa diperjualbelikan. Saya jual BPKB motor saya, tapi motor tidak saya jual. Siapa yang mau menerima? Ini BPKB harganya berapa? 200.000. Lah mau tak pakai apa? Wow, ini bisa disekolahkan, Pak. Ini kalau masuk sekolah, nanti jadinya 1 juta ke BMT. Begitu megang BPKB langsung dicairkan. Makanya BPKB, SK aparat, dan seterusnya ini adalah benda padat yang mudah dicairkan. Karena ketika ditaruh di BMT, ketika ditaruh di bank, itu bisa dicairkan jadi uang. Baik. Apakah seperti ini bisa diperjualbelikan? Jawabannya kita paham itu tidak bisa diperjualbelikan. Nah terus, jika tidak bisa diperjualbelikan, tadi kita punya kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Semua yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan. Berarti kalau tidak boleh diperjualbelikan tidak bisa digadaikan. Karena itu untuk objek ini sehingga objek apa itu? Surat berharga. Surat berharga yang tidak bisa dijual, maka ini pada hakikatnya tidak bisa digadaikan. Aslinya dia tidak bisa digadaikan. Nah terus nyatanya bank mau menerima, BMT mau menerima, koperasi juga mau menerima. Nyatanya demikian. Ya. Misalnya, cukup KTP 1 jam cair. Nah, misalnya. Sehingga orang dimotivasi, ayo berutang, gampang di sini. Apa? Titik-titik gade. Gade XXX namanya. Cukup KTP 1 jam cair. Cukup KK 5 menit cair. Kalau SK 1 menit langsung cair. Sehingga banyak lembaga yang dia menerima untuk menggadaikan benda-benda berharga seperti ini. Baik. Karena secara kaidah gadai ini tidak memenuhi, maka apakah gadai SK PNS ini bisa disebut gadai? Gadai SK ASN. Ini bukan akad gadai. Karena tidak memenuhi standar akad gadai. Karena tidak memenuhi standar akad gadai, maka dia bukan akad gadai. Terus yang lebih tepat, akad apa? Jika bank mau menerima, BMT mau menerima, lembaga keuangan mau menerima. Baik. Yang lebih tepat, bahwa posisi SKASN ini adalah penjamin. Dia penjamin, karena itu resmi dari negara dan punya nilai hukum, punya kekuatan hukum. Wallahu a'lam dari sisi mana kekuatan hukumnya. Yang jelas dia punya kekuatan hukum. Maka dia sebagai penjamin. Dengan adanya jaminan ini, kami bisa menagih kepada pemilik SK ini ya, melalui instansi dan lembaga tempat dia bekerja agar orang ini mau melunasi utang. Sudah? Karena posisinya sebagai penjamin, sehingga ASN yang utang tadi akan dihadirkan. Bisa dihadirkan pada saat misalnya dia kok ngilang, atau dia nggak muncul ketika ditagih, berarti status di sini lebih dekat kepada kafalah. Lebih dekat kepada akad kafalah. Bukan akad gadai, tapi lebih dekat kepada akad kafalah. Artinya gimana? Artinya ya, bank
memberi utang ke ASN atau ke aparat siapapun. Sudah? Dan yang jadi kafil adalah instansi. Instansi tempat ASN ini bekerja. Ini yang jadi kafil. Dia jadi kafil untuk ASN ini meskipun dia tidak melunasi utang. Nggak mungkin kan instansi mengeluarkan duit. ASN ini punya utang berapa? Oh, dia utangnya sudah 90 juta. Kelilit utang 90 juta. Dia kalau mau lari, SK-nya masih di bawah bank. Tinggal bank menghubungi instansinya. Lalu instansi ini akan mendatangkan ASN ini. Dia sekarang di mana? Cari dia. Sudah lama nggak masuk kerja, bolos. Ketemulah ASN ini ada di mana. Nah, sehingga bank bisa menghubungi ASN ini untuk menyelesaikan akad utang piutangnya. Yang jadi kafil siapa? Instansinya. Karena itu, gadai SK ASN, kesimpulannya, gadai SK ASN ini lebih dekat kepada akad kafalah. Bukan akad gadai. Dipahami insya Allah ya? Dia lebih dekat kepada akad kafalah dan bukan akad gadai. Karena kalau itu dipahami sebagai akad gadai, SKASN ini tidak bisa diperjualbelikan, tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad gadai. Di mana akad gadai itu, objek gadai haruslah objek yang bisa diperjualbelikan. Baik. Dan sah atau tidak akad ini? Secara prinsip sah. Akad seperti ini secara prinsip sah. Terlepas dari adanya pelanggaran yang ada di dalamnya ya. Sehingga kalau nggak ada pelanggaran, misalnya banknya ngasih utang ke ASN tanpa bunga. Misalnya bank ngasih utang 10 juta dan akan balik juga 10 juta tanpa bunga. Alhamdulillah akad ini kalau dilakukan 100% halal. Nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah adalah nggak mungkin utang 10 juta balik 10 juta. Ini hanya terjadi pada bank Thayyib. Di tempat kita nggak ada orang yang mau kayak gitu. Mana ada bank yang mau? Dia nggak dapat margin. Sehingga pasti di sini akan ada bunga. Oh ini 10 juta plus tambah bunganya. Ya, yang jadi masalah di posisi ada bunga ini. Bukan di masalah utangnya. Ketika ada bunga, ya, senilai tertentu, maka menjadikan akad ini adalah akad riba. Sudah? Karena itu saya sebut bahasanya akad ini sah legal, bukan berarti saya ingin memberikan motivasi. Alhamdulillah, selama ini ASN berarti boleh untuk menyekolahkan SK-nya. Boleh menyekolahkan SK-nya. Bukan seperti itu. Sepeser pun kita tidak memberikan motivasi demikian. Bahkan terlarang bagi ASN untuk menyekolahkan SK-nya di bank. Tidak boleh ya. Untuk tujuan kredit agar bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan nilai utang. Ada salah satu aparat yang beliau menitipkan SK di Yayasan Amal Abadi Indonesia. Pak, saya titipkan SK saya di sini. Loh kenapa? Beliau aparat penegak hukum. Kenapa kok dititipkan di tempat kami? Ini kalau ada di rumah, Pak, bahaya. Kenapa bahaya? Jadi gampang memotivasi orang untuk datang ke bank, datang ke BMT, datang ke koperasi atau lembaga-lembaga keuangan yang lainnya, baik yang legal maupun yang non-legal. Gampang ini dicairkan. Makanya saya taruh di sini saja. Subhanallah. Baik, kami memberikan layanan bagi Anda yang kira-kira ya, SK itu sangat memotivasi Anda, ya, mengundang Anda untuk utang bank, silakan dititipkan aja ke pihak yang ketiga. Kalau ke notaris boleh nggak Pak? Silahkan. Tapi bayar ya. Ya sudah, cari teman yang kira-kira gratisan. Cuman pastikan bahwasanya yang dititipi itu nggak bakalan menyekolahkan SK Anda. Kami sampaikan ya, para ASN, aparat, baik yang sipil maupun yang non-sipil. Aparat yang non-sipil namanya apa? Baik aparat sipil maupun yang non-sipil, jika Anda merasa bahwasanya SK yang Anda miliki itu sangat berpotensi mengajak Anda untuk ngutang bank,
untuk ngutang ke lembaga keuangan, ke koperasi atau yang lainnya, silahkan Anda titipkan aja ke orang lain. SK ada di rumah. Mungkin suami sudah berusaha untuk tidak ngutang. Nah, istrinya ngelihat, wah iya, mumpung nganggur. Akhirnya disekolahkan sama istrinya. Atau saudaranya pinjam, disekolahkan sama saudaranya. Jadi kalau benda-benda seperti ini sangat berpotensi ya, membuat Anda kemudian punya keinginan besar untuk ngutang riba, sebaiknya Anda titipkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini kaitannya dengan masalah syarat objek gadai, di mana objek itu haruslah objek yang sah untuk diperjualbelikan. Dan kalau bicara tentang SKASN dan seterusnya, ini tidak sah diperjualbelikan, tapi bisa dijadikan sebagai objek kafalah. Sehingga ketika itu digadaikan, yang benar akadnya adalah akad kafalah dan bukan akad gadai. Ya, dengan skema tadi ya, yang jamin adalah pihak instansi tempat bekerja, di mana ASN ini akan dihadirkan apabila dia tidak bisa hadir saat penagihan. Wallahu a'lam. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Perlu digarisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya adalah istithaq, jaminan kepercayaan dan keamanan, bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai, yaitu murtahin. Sehingga nggak ada maksud sama sekali biar murtahin senang, nggak ada. Karena itu yang terjadi. Ketika murtahin memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik rohin. Karena transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, murtahin, penerima gadai, tidak akan memanfaatkan barang milik rohin. Tidak akan memanfaatkan barang milik orang yang menggadaikan. Sudah? Karena itu, dengan adanya pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang, berarti dia mendapatkan manfaat disebabkan karena utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari akad utang piutang tergolong sebagai riba seperti yang dinyatakan dalam kaidah. Yang ini adalah perkataan Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Semua akad utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Berarti memanfaatkan barang gadai adalah manfaat yang statusnya riba. Tak terkecuali keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang. Jadi keuntungan itu bisa dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk manfaat. Nah, ketika keuntungannya dalam bentuk manfaat, apakah juga riba? Jawabannya riba. Kita simak keterangan Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Aqdur rahni aqdun yuqsadu bihil istithaq. Akad rahan adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan. Wa dimanud dain, dan untuk jaminan utang. Walaysal maqsudu minhu al-istithmar war riba. Dan tidak ada tujuan dari akad gadai untuk mendapatkan keuntungan atau dikembangkan, istismar, atau mendapatkan keuntungan. Wa madama dzalika, oleh karena itu, jika demikian aturannya, fa innahu la yahillu lil murtahin, maka tidak halal bagi yang menerima barang gadai ayyantafi'a bil ainil marhuna, untuk memanfaatkan objek yang digadaikan. Bahkan kata beliau, walau adzina lahur rahin, meskipun itu diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Ya, Pak, saya utang 10 juta, ini sawah saya gadaikan ke Bapak. Silahkan nanti Bapak kelola, Bapak garap, enggak apa-apa, hasilnya Bapak miliki sendiri, saya enggak minta apapun. Sang petani menyampaikan seperti itu.
Akhirnya Pak Haji ini ngasih utang 10 juta kepada petani tadi. Lalu Pak Haji ini yang mengelola sawah petani tersebut. Dan dia mendapatkan 100% dari hasil. Tidak boleh. Loh, tapi yang pemiliknya sudah mengizinkan selama utangnya belum lunas. Tetap tidak boleh. Li'annahu qardun jarra naf'an. Karena ini termasuk utang yang menghasilkan manfaat. Dan semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Tayyib. Wallahu a'lam. Sehingga kalau orang memberikan barang gade dalam bentuk apapun, maka penerimanya tidak boleh memanfaatkannya. Tapi ini tidak berlaku mutlak, ada pengecualiannya. Pengecualiannya seperti apa? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Izin bertanya, Pak. Tafadhol. Saya kerja di perusahaan di bidang teknis lapangan. Di bidang teknis di lapangan. Ya. Ada kasus pelanggan ingin memindahkan aset milik perusahaan yang mengganggu supervisi pelanggan. Sebentar Pak. Pelanggan gimana? Pelanggan ingin memindahkan aset milik perusahaan, Pak. Oh, memindahkan aset perusahaan. Ya. Baik. Yang mengganggu supervisi milik pelanggan. Iya. Pelanggan sudah datang ke kantor untuk memindahkan aset tersebut. Tapi terkendala biayanya sangat mahal. Untuk itu pelanggan meminta tolong ke saya untuk memindahkan aset tersebut tanpa melalui kantor agar biayanya lebih murah. Tapi uang yang saya terima, saya manfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, Bapak karyawan di perusahaan itu. betul. Kalau transaksi melalui Bapak biayanya lebih murah. Iya. Kalau ke kantor jadinya lebih mahal. Iya, Ustaz. Berarti Bapak bekerja nggak resmi nanti. Iya. Baik. Selanjutnya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya kita berlangganan vakum, misalnya PDAM atau listrik, yang di perjanjiannya ada denda juga telah dibayar. Terima kasih, Ustaz. Baik. Sebelumnya Pak, Ya, bisa nggak Bapak bekerja memindahkan aset itu di luar jam kerja? bisa, Ustaz. Bisa, baik. Baik, cukup? Cukup, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bahas yang pertama, ada pelanggan yang dia ingin memindahkan aset perusahaan tertentu, misalnya komunikasi misalnya. Lalu di situ ada modem atau listrik misalnya, ada trafo. Kalau trafo kan lebih kelihatan. Ini ganggu dan harus dipindah. Sebenarnya memindahkan ini tanggung jawab siapa? Yang kami pahami, memindahkan ini adalah tanggung jawab yang penyedia jasa. Bukan tanggung jawab pelanggan, karena pelanggan sudah bayar untuk mendapatkan manfaat dari yang dijual oleh perusahaan tersebut. Sementara pelengkap-pelengkapnya itu adalah tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Pada asalnya demikian. Namun kadang perusahaan ini nggak mau tahu. Kalau memindahkan ya harus ngasih biaya tambahan. Padahal pada asalnya ini mengganggu. Karena itu kalau misalnya perusahaan tidak mau dan dia tetap minta pelanggan untuk bayar sebagai ganti dari biaya memindahkan itu, lalu dia merasa keberatan, akhirnya dia minta swasta, orang tertentu untuk memindahkan. Yang kami pahami insya Allah tidak masalah. Selama itu tidak melanggar undang-undang. Dalam arti, boleh saja itu dipindahkan sendiri oleh pelanggan kalau dia bisa. Ya. Karena gini ya, kayak misalnya listrik itu kan segel kalau dibuka, itu terkena larangan, ada undang-undangnya. Tapi kalau kemudian itu dibuka resmi oleh pihak PLN, tidak masalah. Nah, kalau kemudian memindahkan itu tidak sampai ada pelanggaran demikian, pelanggan boleh memindahkan sendiri selama dia bisa, insya Allah tidak masalah. Seperti kabel di atas, ya, itu bisa dipindahkan sendiri. Karena tidak ada merusak segel. Selama tidak sampai demikian, Bapak sebagai karyawan di perusahaan tersebut, jika diminta secara pribadi, dan Bapak kerjakan di luar jam kantor, pas libur misalnya hari Ahad, atau hari Sabtu Anda libur, lalu kemudian Anda pindahkan di luar jam kantor, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk langganan beberapa fasilitas umum, ada PDAM, ada listrik, PLN, kemudian Telkom, ya. Lalu di situ ada denda pembayaran disebabkan karena telat ketika orang membayar rekening listrik atau rekening telepon atau rekening air atau yang lainnya. Apakah ini diperbolehkan? Kajian ini pernah kita bahas di kajian bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Dan kita sebutkan tentang salah satu di antara praktek di masyarakat adalah adanya riba disebabkan karena telat bayar. Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika pelanggan, misalnya pelanggan dia ngambil listrik, yang ini total harga dalam satu bulan adalah 300.000. 300.000 dalam bulan ini. Di bulan ini Agustus sudah selesai. Sekarang tanggal 1 September. Agustus selesai, dia belum bayar. Di bulan itu dia belum bayar. Sampai September, bahkan sampai masuk Oktober. Berarti ketika pelanggan belum bayar, ini kan statusnya jadi apa? Utang. Utang bagi pelanggan. Nah, kalau utang ini ditetapkan jika sampai telat deadline, utang telat deadline, nanti harus kena denda, itu riba jahiliyah. Telat deadline, kemudian di situ ada denda, maka denda ini adalah riba jahiliyah. Ya, sebagaimana praktek yang terjadi di zaman jahiliyah masa silam. Seperti yang diceritakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, seorang ulama tabi'in. Di antara bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang ke si B.
secara kredit untuk waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika sudah jatuh tempo, si B belum bisa bayar. Maka utang itu ditangguhkan wa zada anhu fi tsaman, tapi harganya dinaikkan. Sehingga yang harganya misalnya awalnya adalah 1 juta, dibayar selama setahun, karena tidak bisa jadi 2 tahun, tapi harganya jadi 1,5 juta. Dan itu termasuk praktek riba jahiliyah. Si A berkewajiban membayar 300.000 ke PLN. Ketika sudah deadline, dia nggak bisa bayar, maka oleh perusahaan ini ditetapkan. Nanti jadi 300.000 plus apa misalnya, denda 10%. Disebabkan karena dia nggak bisa bayar tepat waktu. Nah, denda ini masuk dalam kategori riba jahiliyah sebagaimana keterangan Qatadah tadi. Sehingga dikasih waktu tunda, tapi ada penambahan. Hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, yang jadi masalah, kalau itu tidak boleh, berarti kita ngambil listrik ya. Kita akad dengan mengambil listrik, lalu apalagi misalnya ngambil air di PDAM, dan seterusnya. Apakah kita berdosa? Para ulama menjelaskan seperti ini. Ada akad yang sah, tapi dia mengandung syarat yang batil. Ada akad syah, tapi dia mengandung syarat yang batil. Apakah boleh mengambil akad sah ini, sementara di situ ada syarat batil? Contoh, jual beli listrik, itu akad yang sah. Jasa penggunaan listrik, jasa penggunaan alat komunikasi, dan seterusnya. Di sini akadnya sah, tapi ada syarat batil. Kalau Anda telat bayar, nanti Anda akan kena denda sekian. Apakah boleh kita mengambil akad yang sah ini? Ada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Ash-Shubaili, hafizahullah ta'ala, bahwasanya mengambil akad yang sah ini boleh dengan syarat. Dengan syarat, 1, sangat dibutuhkan. Artinya, kalau itu tidak dilakukan, kita akan mengalami banyak kesulitan. Ya, contohnya listrik. Coba, zaman sekarang hidup tanpa listrik, orang kira-kira nyaman enggak? Sangat tidak nyaman. Sehingga listrik sekarang jadi kebutuhan primer. Padahal masa silam, orang hidup bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun tanpa listrik, santai saja. Tapi kalau sekarang, suasananya sudah beda. Yang kedua, yang pertama, akad itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, ya, syarat itu memungkinkan untuk dihindari. Syarat itu memungkinkan untuk dihindari. Bisa nggak syarat batil ini dihindari? Bisa. Dengan cara apa? Anda bayar tepat waktu. Sehingga Anda harus berusaha jangan sampai telat bayar rekening listrik, rekening telepon, atau rekening air. Dia memungkinkan untuk dihindari. Yang ketiga, syarat itu ditetapkan sepihak. Ditetapkan sepihak. Siapa yang menetapkan? Saya nggak pernah menetapkan. Itu perusahaan. Jadi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kita sebagai pelanggan kan tidak bisa menetapkan. Baik. Dan itu terbukti ya. Yang ini disebut sebagai akad id'an. Ditetapkan sepihak karena dia masuk dalam kategori akad id'an. Apa itu akad id'an? Akad id'an adalah akad yang kesepakatannya itu terjadi secara sepihak. Contohnya PLN misalnya. Anda beli listrik. Di situ ada TDL ya. Tarif dasar listrik. Pernah nggak tawar-menawar? Nggak pernah. PLN langsung menetapkan. Pokoknya TDL harganya sekian. Kemudian nanti kebutuhan listrik pilihannya adalah
ada mulai dari watt yang paling kecil 450 watt. Nanti di atasnya ada 900, di atasnya lagi ada berapa? 1300 dan seterusnya. Anda bisa nggak menentukan itu? Nggak bisa. Bahkan kadang ada aturan. Pendapatan Bapak sekian, Bapak harus ngambil yang 1300. Harus ngambil yang 900. Saya maunya yang 450. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami hanya akan memberikan yang 900. Seperti itu namanya akad idaan. Sehingga semuanya disetir, dikendalikan oleh satu pihak. Monopoli. Konsumen tidak ada kesempatan sepeser pun untuk mengendalikan. Untuk ikut terlibat di situ. Pokoknya kalau mau seperti ini, nggak mau ya nggak usah ngambil. Bahkan termasuk apa misalnya jenis alat-alat yang akan dipasang. Jenis kabel, kemudian jenis meteran, mereknya seperti ini, kita sama sekali nggak bisa ngatur. Datang petugas, masang, sudah nyala, selesai, tinggal. Akad itu namanya akad idaan. Nah, akad idaan seperti ini diperbolehkan dengan syarat dia tidak sampai menimbulkan tidak sampai menyusahkan salah satu pihak. Sehingga itu dikendalikan karena tidak mungkin dilakukan tawar-menawar. Tidak mungkin dilakukan secara custom. Semuanya adalah by paket. Pakai custom tidak bisa. Maka ditentukan dengan detail, saya minta yang ini, nggak bisa. Semuanya paket. Sudah? Kemudian yang kedua, dalam akad ini tidak boleh ada unsur kezaliman. Kalau ada unsur kezaliman, maka pihak perusahaan yang memberikan akad itu, dia berbuat zalim. Dan semua tindakan zalim nanti akan ada konsekuensinya, kalau nggak di dunia, di akhirat. Baik. Nah, termasuk diantaranya adalah aturan syarat batil ini. Ada tambahan riba jika telat bayar apa? Rekening, kena denda. Dan kita tidak bisa mengendalikan. Ditetapkan secara sepihak. Berarti ini masuk kategori akad idaan. Baik. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka melakukan akad yang sah ini hukumnya boleh. Dan syarat batilnya sebisa mungkin untuk dihindari, jangan sampai dilakukan. Karena itu insya Allah tidak masalah mengambil fasilitas umum seperti listrik, air, atau layanan komunikasi, meskipun ada syarat batil di sana. Tapi ini sama sekali ya, bukan memotivasi, kalau begitu syarat batil ini kita biarkan saja. Kita berharap perusahaan yang menetapkan syarat batil ini untuk menghilangkannya. Karena ini tetap berdosa jika kemudian dilakukan. Kita berharap untuk dihilangkan, meskipun bagi para pelanggan yang tidak bisa menghindarinya, dia tidak terkena dosa dan boleh mengambil layanan itu dengan 3 syarat tadi. Sangat dibutuhkan. Syarat itu memungkinkan untuk dihindari dan syarat itu ditetapkan secara sepihak. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, suaranya bisa dibuat lebih keras sedikit, Bapak? Bisa dengar, Ustaz? Ini jelas, lebih jelas. Izin bertanya, Ustaz. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kemarin itu ada saudara itu gadai sama kita, Ustaz. Dia minjam duit. Jadi yang digadaikan dia itu sepeda motor, Ustaz. Jadi saudara itu mesan sama kita. Nanti kalau sepeda motor itu silakan dibawa-bawa bang, katanya. Karena kalau sepeda motor itu nggak dihidupkan, justru nanti malah rusak sepeda motornya. Jadi kalau kami itu kalau ke pasar, ke warung, tetap kami bawa sepeda motornya, Ustaz. Dan dia juga mengizinkannya. Gitu, Ustaz. Jadi apa hukumnya itu, Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua, misal si A ada hutang sama si B, Ustaz. Kita anggap 30 juta.
Jadi si A ini boleh dikatakan nggak mampu bayar, Ustaz. Karena taimnya dulu 1 tahun. Dan si B ini kebetulan butuh duit. Jadi bisa nggak duit yang hutang 30 juta tersebut dibayar dengan tanah, Ustaz? Jadi kita bayar dengan tanah, misal harga tanah 60 juta. Kita bayar, kita kasih setengah hektar sama dia. Bisa nggak macam itu, Ustaz? Jadi hutang duit dibayar dengan tanah setengah hektar. Mungkin itu, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, kita coba melihat kasus yang pertama. A utang ke B dan A menggadaikan motor. Dan A ridho motor itu dipakai oleh B. Ya. Bolehkah seperti ini? Tadi sudah kita sampaikan, sekalipun A ini ridho, motornya dipakai oleh B, hukumnya tetap tidak boleh. Karena berarti B memanfaatkan motor itu disebabkan akad utang. Dan setiap manfaat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, statusnya adalah riba. Baik. Tapi motor ini ya, butuh untuk dipanasi. Berarti sifatnya adalah perawatan. Nah, kalau perawatan berarti harus dikondisikan sesuai dengan standar perawatan. Apa standar perawatannya? Dia harus dinyalain. Dia harus diapain lagi misalnya? Bannya harus bergerak. Berarti dia harus dipakai. Nah, kalau pemakaiannya itu hanya sebatas untuk standar perawatan, insya Allah tidak masalah. Dan tentang perawatan ini akan kita bahas besok ya. Bagaimana kalau barang gadai itu butuh perawatan. Karena dulu barang gadainya itu dalam bentuk sapi, dalam bentuk onta, kambing, yang itu butuh perawatan. Kalau motor, kan tidak harus dikasih makan tiap hari. Meskipun demikian, dia butuh perawatan. Nah, nanti bagaimana detailnya, insya Allah kita akan bahas di kajian berikutnya. Kemudian tentang kasus A tidak mampu bayar utang ke B senilai 30 juta dan dia tidak mampu bayar, tapi A ini punya lahan. Ada lahan. Ya. Misalnya 1 hektar. Boleh nggak dibayar pakai lahan? Ini pernah dilakukan oleh sahabat siapa? Dulu pernah kita bahas. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia, beliau punya utang yang cukup banyak. Lalu diumumkan oleh Abdullah bin Zubair selama 3 kali musim haji. Selama 3 kali musim haji. Jadi selama 3 tahun. Kemudian setelah yang nagih pada berdatangan, Abdullah bin Zubair melunasi utang ayahnya dengan cara memberikan mereka tanah. Ya. Salah satunya adalah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far datang kepada Abdullah bin Zubair. Dulu Zubair punya utang ke kami senilai sekian. Kemudian oleh Ibnu Zubair dikasih tanah. Kamu mau nggak tanah sekian ini? Ibnu Ja'far bersedia. Sehingga dibayar pakai tanah. Karena itu boleh saja dibayar pakai tanah. Dan dengan harga sesuai dengan harga normal yang berlaku di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.